warnanya sama, tapi kepemilikannya ada 27 perusahaan, koperasi, beda-beda, tapi kita duduk sama-sama, kerjakan sama-sama. Begitu ini dikerjakan oleh sekalian, yang terbangun adalah ekosistem usaha yang sehat. Kolaborasi tidak harus tanpa faedah. Kalau kan kita bicara gotong royong, kesannya serba sosial. Tidak, gotong royong itu juga bisa dalam kegiatan perekonomian. Yang tadi kita bangun adalah perusahaan bisa tumbuh sehat, dia bisa meremajakan mobilnya, kendaraannya, supirnya, kernetnya bisa sejahtera, pemiliknya bisa sejahtera, penumpangnya merasakan kenyamanan. Dan negara memainkan ini sebagai peran pembangunan. Kalau negara mencari untung, sistem ini nggak jalan. Kalau kami orientasinya cari untung, bis Transjakarta cari untung, MRT cari untung, LRT cari untung, nggak jalan ini semua. Tapi negara tidak bekerja untuk mencari untung. Negara bekerja untuk membangun masyarakat, membangun wilayah. Ini yang kami coba kerjakan di Jakarta. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya berbagi ini semua untuk mengembali, sama-sama mengingatkan pada diri saya dan kita semua, bahwa tujuan kita merdeka, keadilan sosial. Fungsi yang kita lakukan dengan pola kolaborasi. Ilustrasinya adalah transportasi. Target kami adalah bukan angka statistik jumlah penduduk. Karena kalau pakai statistik begini, biasanya yang sering dikatakan, kalau pemerintah biasanya begini. Pemerintah daerah ya, kita selalu begini. Penduduk menggunakan kendaraan umum 75%, kendaraan pribadi 25%. Target kita adalah meningkatkan jumlah pengguna kendaraan umum dari 25% jadi 75%. Biasanya begitu. Bagi rakyat itu nggak ada artinya, Bos. Terus kenapa kalau yang naik kendaraan umum 75% penduduk? Bagi rakyat itu pertanyaannya begini. Berapa ongkos transportasi yang saya keluarkan tiap bulan? Berapa ongkos transportasi yang keluar tiap bulan? Bapak sekalian, target kami di Jakarta sekarang ini rata-rata pengeluaran untuk transportasi sampai 30%. Untuk transportasi, pengeluarannya. Target kita adalah menurunkan sampai 8%. Kalau itu terjadi, that's it. Kalau sampai 8%, maka kesejahteraan terjadi. Perasaan keadilan hadir. Dan satu catatan terakhir. Kita selalu bicara persatuan, bicara harmoni. Terus sekalian, bagaimana bisa harmoni dan bersatu kalau di kendaraan pun tak pernah bersama-sama? Iya, coba aja. Para direksi bank pernah naik mobil bareng OB ke kantor? Gak pernah. Gubernur gak pernah. Bapak sekalian, kok kita ini tidak memikirkan soal perilaku? Dengan hormat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dapat kejutan, toto Pak Supriyatno bikin pantun. Jadi saya langsung coret-coret, Pak. Bikin pantun juga boleh kan ini? Boleh. Pak Supriyatno tiba-tiba kasih pantun. Terburu-buru harus bikin balasan. Bersama Asbanda, daerah dibangun demi peningkatan kesejahteraan. Mudah-mudahan lulus, Pak. Ini coret-coretnya baru saja, Pak, ini. Jadi Pak Ibu sekalian saya hormati, selamat datang di Jakarta. Alhamdulillah pagi hari ini berkumpul para direksi, para pimpinan Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia. Sebuah kehormatan bagi kami di Jakarta untuk menjadi tuan rumah pertemuan penting ini. Mudah-mudahan satu hari ini menjadi hari yang produktif, hari yang membawa pengalaman, pengetahuan bisa ditukarkan satu sama lain sehingga menjadi pembelajaran bagi semuanya. Kami di Jakarta menyambut baik bukan hanya kegiatan ini tapi potensi kolaborasi yang mungkin muncul. Karena menarik, di sini disebutkan bahwa sinergi BUMD. Karena ini yang sebetulnya kita butuh untuk kita kembangkan sama-sama. Bapak Ibu sekalian saya hormati, izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan yang biasa kami sampaikan pada teman-teman di BUMD. Kalau di BUMD sudah sering dengar, tapi saya sampaikan begini.
Pertanyaan sederhana sesungguhnya. BUMD ini bagian dari negara atau bukan? Iya. Namanya aja badan usaha milik daerah. Sesungguhnya bagian negara. Cuman posisinya berada di daerah. Apa tujuan negara ini? Mengapa kita mendirikan negara Republik Indonesia? Tujuan dasar utama yang harus dicapai, mengapa kita memiliki negara sendiri, adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ultimate objektifnya. Karena sebelum punya negara sendiri, kita merasakan ada ketidakadilan yang luar biasa. Sekolah, hanya tertentu yang bisa sekolah. Kesempatan akses berusaha sebagian. Bahkan naik kendaraan umum pun, kereta api, ada pembatasan. Jalur kereta api, Jawa maupun Sumatera, itu rel kereta tidak mencerminkan distribusi penduduk. Jalur kereta api itu mencerminkan pusat produksi logistik. Kalau ada pertanian perkebunan, di situ akan ada jalur kereta. Kalau ada tambang, di situ ada jalur kereta. Bukan untuk memindahkan penduduk, tapi untuk melakukan ekstraksi atas sumber daya alam. Karena itulah kita kemudian memilih untuk merdeka. Nah, terus sekalian, ketika tujuan mendasar kita mendirikan negara ini adalah untuk keadilan sosial, maka pemerintah lalu membuat badannya. Ada badan yang disebut sebagai, kalau di daerah OPD, satu tangan yang satunya adalah BUMD. Dua-duanya adalah institusi di tangan negara untuk mencapai cita-cita. Tapi kan kita tidak ingin keadilan sosial dalam kemiskinan yang merata. Gitu. Nah iya kan? Kan kita ingin keadilan sosial dalam kesejahteraan yang terus meningkat. Karena itu di dalam ekonomi selalu diistilahkan kita ingin pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan berkualitas itu artinya angka pertumbuhannya tinggi, tapi distribusinya juga merata. Semua merasakan peningkatan itu. Karena itulah badan usaha milik daerah punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab konstitusional untuk mencapai keadilan itu. Jadi, ketika kita berada di dalam institusi BUMD, maka dua peran itu, satu adalah peran pembangunan, satu peran komersial, kita harus seimbang. Jangan sampai fokus kita terlalu besar pada unsur komersial dan unsur pembangunan menjadi turun. Ini bukan hanya dalam konteks bank, tapi BUMD yang lain. Dan pesan ini saya selalu sampaikan oleh teman-teman di BUMD, jangan lupa bahwa hadirnya di kepemimpinan itu untuk tugas pembangunan. Kalau hanya fungsi komersial, maka tidak usah berada di dalam lingkar pemerintah. Swasta saja, dan tidak ada masalah itu. Dan negara tidak pernah bertujuan, pelaku negara, mencari untung. Negara itu tidak mencari untung. Yang mencari untung itu private entity. Kalau negara itu tugasnya melaksanakan konstitusi. Pemerintah itu tugasnya melaksanakan konstitusi. Yang mencari untung adalah private entity, baik itu pribadi maupun institusi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini penting untuk terus kita ingatkan kepada diri kita. Karena kita berada di wilayah di mana ada unsur komersial. Dan ada unsur komersial tak selalu membuat kita ingat bahwa kita berada di tempat yang tujuan utamanya sesungguhnya adalah menghadirkan keadilan sosial. Karena itu, ketika teman-teman di BUMD di Jakarta kita bekerja bersama, saya sangat berharap semuanya, kita rapikan barisan, sinergi sama-sama untuk mencapai perasaan keadilan sosial di Jakarta. Karena itulah ada kerjasama BUMD atau Bank DKI dengan misalnya di sini ada Food Station, dengan Dharma Jaya, dengan Transjakarta, dengan MRT.
Itu semua dalam konteks bagaimana fungsi pembangunan berjalan. Dan pemerintah terus-menerus memberikan dukungan, bentuknya kalau di Jakarta namanya kita berikan PMD, penyertaan modal daerah. Dan ini Bapak sekalian harus kita ingat sebagai fungsi dasar BUMD kita. Termasuk kalau kami di Jakarta, air Bapak sekalian. Adanya kota karena ada air. Dan Jakarta ini satu dari sedikit kota yang punya banyak air. Ada 13 sungai mengalir ke Jakarta. Coba Bapak Ibu cek di kota Bapak Ibu sekalian ada berapa sungai. Kita mungkin kalahnya dengan kota Banjarmasin. Banjarmasin mungkin kok sungainya lebih banyak. Tapi di kota-kota lain tidak. Kita ada 13 sungai mengalir. Tapi di Jakarta air bersih menjadi masalah. Jadi saya sampaikan pada semua, fungsi badan usaha milik daerah bukan berdagang air, tapi fungsinya adalah menyediakan air minum untuk seluruh warga, bentuknya perusahaan. Karena itu tuntutan yang diberikan kepada BUMD adalah tuntutan untuk melaksanakan fungsi pembangunan. Bila tuntutan yang diberikan adalah soal keuntungan, nanti mengganggu private sector. Pemerintah pendapatannya lewat pajak saja. Besarkan perekonomian, pajaknya akan masuk ke pemerintah. Besarkan itu. Tapi kalau pemerintah memilih untuk menjadi pelaku pasar dan regulator, maka potensi konflik of interest akan tinggi. Karena kita regulator sekaligus kita pelaku pasar. Jadi regulator besarkan pasarnya, pajaknya masuk ke negara. Disitulah kita mendapatkan. Nah, spirit ini Bapak sekalian yang kami coba jaga di Jakarta dengan kolaborasi semuanya. Dengan tujuan itu, metodenya kolaborasi Bapak sekalian. Izinkan saya Pak Deputi menyampaikan sedikit terkait ini. Untuk jalan. Oh ya, boleh. Dinyalakan aja. Tunjukkan langsung slide keempat. Bapak sekalian, kolaborasi menjadi kunci. Kerjasama. Dan kolaborasi itu bahasa kerennya, Bu. Sebetulnya bahasa Indonesianya apa sih? Gotong royong. Gotong royong, dari zaman dulu kita udah bilang. Namanya gotong royong. Cuman generasi baru kalau dengar gotong royong dipikir kerja di kampung gitu. Bersih-bersih, gotong royong. Padahal sebetulnya dari dulu kita sudah bicara kolaborasi. Kolaborasi. Bapak sekalian, kita mengalami evolusi dan ini yang kami gaungkan di antara teman-teman sekalian. Dulu kami di pemerintahan kota, provinsi, itu kita jadi administrator dan masyarakatnya dianggap sebagai warga saja. Lalu pola hubungannya sosialisasi, bikin sesuatu sosialisasikan. Lalu tumbuh kita menjadi penyedia jasa atau pelayan masyarakat. Masyarakatnya dianggap sebagai customer, dilayani, konsultasi kita. Sudah lebih baik itu, kita konsultasi. Sesudah itu masyarakatnya empowered, terdidik, naik kelas. Masyarakat bisa menjadi partisipan, negara menjadi fasilitator. Lalu yang sekarang terjadi, masyarakatnya bisa menjadi co-creator dan pemerintahnya jadi kolaborator. Bentuknya kolaborasi. Ini evolusi. Dulu kenapa kita menempatkan warga sebagai residen? Wong belum pada sekolah, belum pada terdidik, ekonominya masih lemah, belum memiliki kemampuan untuk mandiri. Pertumbuhan selama berapa dekade ini membuat transformasi. Jadi sekarang kita bisa kolaborasi dengan masyarakat. Dahulu semua yang dimainkan di publik dikerjakan oleh negara. Sekarang warganya sudah cukup kuat. Justru peran kita membuat itu semua. Makin tumbuh berkembang sehingga kolaborasi makin kuat karena warga, masyarakat sudah menjadi co-creator. Masalah transportasi Bapak sekalian. Dulu disiagakan semua oleh pemerintah. Kalau di Jakarta hampir dulu semua bis disediakan pemerintah. Sekarang bisnya disediakan oleh swasta kerja bersama dengan pemerintah.
Bahkan sekarang muncul bentuknya ojek. Ojeknya oleh swasta, bukan oleh negara. Dahulu segalanya serba dari negara. Sekarang kita bentuknya kolaborasi. Nah, saya ingin menggambarkan satu kolaborasi yang dikerjakan bersama-sama dengan Bank Jakarta. Ini contoh satu kolaborasi yang kita lakukan dengan Bank DKI dan transportasi di Jakarta. Apa yang terjadi Bu sekalian? Tidak usah ganti slide, tetap sini dulu aja. Jakarta ini memiliki masalah mobilitas penduduk. Karena jumlah penduduknya banyak. Di dalam kota kita itu 10,6 juta orang di dalam kota Jakarta. Dengan tetangga semuanya, kalau di total itu antara 27 sampai 30 juta. Jadi mobilitas amat tinggi. Efeknya kemacetan cukup tinggi. Kenapa kemacetan tinggi? Karena penduduknya menggunakan kendaraan pribadi. Pembangunan kita selama ini car oriented development. Sekarang kita lagi geser menjadi transit oriented development, pakai kendaraan umum. Tapi kendaraan umum kita terpisah satu sama lain. Jadi yang kita lakukan sama-sama di Jakarta, mengintegrasikan transportasi umum, seluruh rute disambungkan, antar moda disambungkan, angkot, bis medium, bis besar, bis Transjakarta, MRT, LRT, kereta. Itu ada 7 moda umum massal disambungkan. Dengan apa disambungkannya? Dengan tiket yang sama dan rute yang nyambung. Sehingga warga menggunakan kartunya, nah ini bersama Bank DKI kartunya, masuk ke angkot, di tap, dia bisa pindah ke kendaraan lain selama 3 jam tanpa ada tambahan biaya. Rp5.000 selama 3 jam. Pindah suatu tempat lain. Dengan begitu, maka satu sama lain kendaraan itu tersambungkan. Integrasi rute, integrasi tiket. Lalu manajemennya juga terintegrasi. Apa yang terjadi ketika transportasi itu tersambungkan? Warga bisa pergi kemana saja dari mana saja tanpa harus selalu bertukar kendaraan dengan ongkos ekstra, karena dia bisa bepergian dalam waktu 3 jam. Insya Allah kalau di Jakarta 3 jam sih sampai misalnya. Satu tempat ke tempat lainnya. Nah, di sisi lain, angkot-angkot ini diubah rewardnya. Kalau dulu angkot, bis semuanya pendapatan mereka berdasarkan jumlah penumpang. Sekarang diubah. Pendapatan mereka berdasarkan jumlah kilometer per hari. Satu hari dia harus minimal, misalnya minimal 92 kilo, maksimal 115 kilo. Maka dia harus muter terus tiap hari, nggak usah ngetem. Kenapa? Karena dihitungnya berdasarkan kilometer. Kalau ngetem malah rugi, jalan terus. Ada penumpang, tidak ada penumpang, sama saja. Jalur gemuk, jalur kurus tidak ada lagi. Karena orang bergerak berdasarkan, pendapatannya berdasarkan kilometer. Yang bekerja di situ uangnya pun didapat bukan berdasar penumpang, tapi berdasarkan bulanan. Ekosistemnya dibangun dan kata kuncinya di kartu itu. Begitu tap jalan, maka dia bisa pindah. Tapi sekalian, alhamdulillah metode ini kita mulai lakukan awal 2018. Itu kita mulai. Pada saat itu sistemnya dibangun namanya Jaklingko. Lingko itu kita pinjam dari kata Nusa Tenggara Timur. Ada di Nusa Tenggara Timur di sini? Ada NTT. Itu dari Manggarai, betul ya? Lingko. Lingko itu sistem persawahan yang seperti jejaring laba-laba. Itu kita pinjam gitu. Karena kita juga ingin menyerap lebih banyak bahasa daerah untuk menjadi bahasa Indonesia. Jakarta Lingko. Soalnya kita udah terlalu sering menyerapnya dari asing, Pak. Kita harusnya menyerap dari bahasa daerah. Nah, bangun Jaklingko sebagai satu sistem mulai kita lakukan awal 2018. Mari sekarang kita lihat datanya. Apa yang terjadi? Next, coba lihat. Saya gunakan slide sini ya. Terlihat semua mudah-mudahan. Di tahun 2016,
ini 2000 rata-rata 338.000 penumpang per hari. Rata-rata tahun 2019 sudah menjadi 700.000. Dan pekan lalu kita sampai angka 1 juta orang per hari. Tapi sekalian, saya sampaikan semua. Kalau ini jumlah rute tambah, jumlah yang terintegrasi tambah, di operasi bisnya dari 1.500 menjadi 3.400. Bahkan kalau lihat angka-angka ini menggambarkan bahwa mengalami ekspansi. Apakah DKI membeli bis baru? Tidak. DKI nggak beli bis baru. Apa yang terjadi? DKI mengundang semua operator, mari kita bekerja dalam satu sistem yang sama. Yang namanya Metro Mini, yang namanya KWK, yang namanya Kopaja. Yuk kita bekerja dalam sistem yang sama. Kolaborasi. Ini platformnya Bank DKI ini yang menyiapkannya. Dan karena mereka terikat kontrak dengan kita, bisnya baru-baru. Sudah tidak ada lagi bis usia lebih dari 10 tahun di Jakarta hari ini. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka bisa dapat kontrak, dengan dapat kontrak itu mereka bisa dapat kredit dari Bank DKI. Sehingga bisnya bisa dirawat dengan benar. Dulu itu remnya ditambah doa Bapak Ibu. Ya. Ngerem sambil berdoa. Kenapa? Lah karena kampasnya jarang diganti. Masalah besar. Kenapa kampas ganti-ganti? Karena mereka mendasarkan pendapatannya berdasarkan jumlah penumpang, rebutan di jalan, balapan. Sering tidak lihat angkot pepet-pepetan? Iya, menambah pahala bagi supir-supirnya. Kan didoain semua kan? Mudah-mudahan selamat. Bapak sekalian, apa yang terjadi? Kembalikan slide-nya aja. Kembalikan slide tadi. Jangan hilang dulu. Kalau video bisa dilihat dari mata sendiri. Anda tunjukkan slide-nya. Ini Bapak sekalian, yang saya hormati. Kalau pertambahan bis itu menunjukkan kita punya dana. Nothing new, not interesting. Cuma punya uang ya tambah bis bisa. Selama punya anggaran bisa. Tapi yang terpenting di sini bukan itu. Yang terpenting adalah apakah penduduk Jakarta mau pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Buktinya angka di sini. Dari 336 menjadi 1 juta orang mau pindah per hari menggunakan kendaraan umum. Kalau mereka pindah artinya mereka merasakan manfaat dari menggunakan kendaraan umum. Kota modern ya pakai kendaraan umum. Di seluruh Bapak Ibu sekalian datang ke tempat-tempat kota-kota besar dunia modern, pasti basisnya kendaraan umum. Ini yang sekarang kita lakukan. Jadi Bapak sekalian, ini tidak bisa terjadi jika tidak ada kolaborasi. Siapa yang kolaborasi? Pengelola bis, Transjakarta, biasa disebut busway, pengelola angkutan mikro, itu. Lalu siapa yang menjadi integratornya itu? Perbankan. Bank DKI yang menjadi integratornya. Dia yang menyatukan. Lalu satu lagi nih. Nanti sebentar lagi kita akan masuk dengan kereta api. Alhamdulillah kereta api sekarang stasiun-stasiun dan kereta api komuter dipindahkan dari pemerintah pusat ke DKI sekarang pengelolaannya. Ini terjadi kenapa? Karena Presiden Pak Jokowi pernah jadi gubernur di Jakarta. Jadi beliau tahu persis bahwa tidak mungkin bisa mengelola transportasi bila pengelolaannya terpisah-pisah. Pengelolaannya harus terintegrasi. Yang mengelola tata ruang adalah yang mengelola tata transportasi. Itu sederhana sekali. Kalau tidak, rencana tata ruang dan rencana transportasi nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, nggak ada yang naik kendaraan umum. Ini sekalian kita lakukan. Alhamdulillah, tadi angkanya sudah muncul. Apa yang terjadi sekalian? Jakarta, kota tahun 2017, kota termacet di dunia nomor 4. 2019 turun jadi nomor 7. Tahun ini menjadi nomor 10. Target kita keluar dari 10 besar. Ya. Jadi sekarang kita udah turun dari paling macet nomor 4 jadi paling macet nomor 7. Saya tuh merasa gemes juga, kenapa nggak nomor 11 sekalian gitu loh. Sekarang 10. Mudah-mudahan tahun depan bisa turun lagi. Ketika itu terjadi sekalian, maka makin banyak lagi yang mau pindah ke kendaraan umum. Dan alhamdulillah
Kami di tahun 2020 ini masuk dalam 1 dari 3 kota di dunia yang mendapatkan Sustainable Transport Award. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sosmed nggak akan ada ini semua sekarang. Nggak ketemu di situ. Ya, nggak akan ketemu kalau di sosmed. Tapi inilah yang dirasakan warga Jakarta. Karena itu saya sering sampaikan, yang dibicarakan dengan yang dipercakapkan dengan yang dirasakan belum itu sama. Kami fokus pada yang dirasakan warga, yang dirasakan sebagai pengalaman perubahan bagi warga. Saya sampaikan ini semua, sekalian bukan soal bercerita tentang improvement Jakartanya. Saya ingin sampaikan bahwa ketika mau duduk sama-sama, setara, dan negara tidak sok tahu. Karena pemerintah itu kecenderungannya kami paling tahu semua. Anda duduk diam, nggak bisa, won't work. Kembali ke slide sebelumnya. Tempatkan warga sebagai co-creator, sebagai orang yang bisa membuat juga. Jadi mereka adalah partner. Itu seluruh angkutan umum yang sekarang brandnya sama, tapi belakangnya operatornya ada 27 operator. Tapi di depannya warnanya sama, tapi kepemilikannya ada 27 perusahaan, koperasi, beda-beda. Tapi kita duduk sama-sama, kerjakan sama-sama. Begitu ini dikerjakan oleh sekalian, yang terbangun adalah ekosistem usaha yang sehat. Kolaborasi tidak harus tanpa faedah. Kalau kan kita bicara gotong royong, kesannya serba sosial. Tidak, gotong royong itu juga bisa dalam kegiatan perekonomian. Yang tadi kita bangun adalah perusahaan bisa tumbuh sehat, dia bisa meremajakan mobilnya, kendaraannya, supirnya, kernetnya bisa sejahtera, pemiliknya bisa sejahtera, penumpangnya merasakan kenyamanan, dan negara memainkan ini sebagai peran pembangunan. Kalau negara mencari untung, sistem ini nggak jalan. Kalau kami orientasinya cari untung, bis Transjakarta cari untung, MRT cari untung, LRT cari untung, nggak jalan ini semua. Tapi negara tidak bekerja untuk mencari untung. Negara bekerja untuk membangun masyarakat, membangun wilayah. Ini yang kami coba kerjakan di Jakarta. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya berbagi ini semua untuk mengembali, sama-sama mengingatkan pada diri saya dan kita semua bahwa tujuan kita merdeka, keadilan sosial. Fungsi yang kita lakukan dengan pola kolaborasi. Ilustrasinya adalah transportasi. Target kami adalah bukan angka statistik jumlah penduduk. Karena kalau pakai statistik begini, biasa yang sering dikatakan, kalau pemerintah biasanya begini, pemerintah daerah ya, kita selalu bilang ini. Penduduk menggunakan kendaraan umum 75%, kendaraan pribadi 25%. Target kita adalah meningkatkan jumlah pengguna kendaraan umum dari 25% jadi 75%. Biasanya begitu. Bagi rakyat itu nggak ada artinya, misalkan. Terus kenapa kalau yang naik kendaraan umum 75% penduduk? Bagi rakyat itu pertanyaannya begini, berapa ongkos transportasi yang saya keluarkan tiap bulan? Berapa ongkos transportasi yang keluar tiap bulan? Bapak sekalian, target kami di Jakarta sekarang ini rata-rata pengeluaran untuk transportasi sampai 30%. Untuk transportasi, pengeluarannya. Target kita adalah menurunkan sampai 8%. Kalau itu terjadi, that's it. Kalau sampai 8%, maka kesejahteraan terjadi. Perasaan keadilan hadir. Dan satu catatan terakhir, kita selalu bicara persatuan, bicara harmoni. Terus sekalian, bagaimana bisa harmoni dan bersatu kalau di kendaraan pun tak pernah bersama-sama? Iya, coba aja para direksi bank pernah naik mobil bareng OB ke kantor? Gak pernah. Gubernur gak pernah. Bapak sekalian, kok kita ini tidak memikirkan soal perilaku, interaksi? Negara tidak merancang. Kalau negara tidak merancang, jangan harap pada persatuan. Jutaan orang ke kantor di Jakarta sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Yang pimpinan sendiri, yang middle management sendiri, yang office boy sendiri, sampai di kantor berinteraksi sendiri. Sorenya nanti kegiatannya beda. Yang satu ke warung kopi, yang satu ke kafe. Lain kan skalanya. Kalau Bapak Ibu datang ke sekitar Bundaran Indonesia, di situ ada Grand Indonesia, di samping ada Tamrin City. Pasti yang ke Tamrin City tidak ke Grand Indonesia. Sebaliknya, yang ke Grand Indonesia juga tidak ke Tamrin City. Apa yang terjadi dengan pakai transportasi umum? Kalau pakai transportasi umum sekalian, presiden, menteri, CEO,
gubernur, wali kota, naik kendaraan umum, berdirinya sama, duduknya sama. Kedudukan tidak menentukan posisi tempat duduk. Sama sekali tidak ada. Kita sering menganggap enteng, oh nggak penting. Tidak, itu penting sekali. Datanglah ke airport, tanpa kita sadari ada stratifikasi di situ. Tanpa kita sadari, Bapak sekalian. Cuman karena kita udah terbiasa, we take it for granted. Udah nggak kita anggap sebagai sesuatu yang masalah. Sesungguhnya problem. Kalau sebuah kota tidak secara serius memikirkan persatuan, ya jangan harap ada persatuan. Karena kita membiarkan ada kotak-kotak berdasarkan sosial ekonomi. Angkutan umum massal itu adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan di seluruh warganya. Itu yang kita kerjakan sekarang. Dan alhamdulillah sekarang sekalian sudah banyak pimpinan-pimpinan perusahaan di Jakarta yang berangkat kantor naik bis, berangkat pulang kantor naik bis, dan angkotnya alhamdulillah sekarang sudah bermunculan angkot pakai AC. Silakan nanti coba angkot pakai AC. Apa yang terjadi? Rasa nyaman itu muncul. Nah, daripada naik ojek, naik angkot itu sambil jalan, sambil bisa kerja, sambil bisa komunikasi tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Jadi poin terakhir adalah persatuan itu muncul. Cita-citanya keadilan sosial, caranya kolaborasi, bentuknya bisa bentuk kegiatan perekonomian menggunakan basis pasar, ujungnya adalah keadilan, kesejahteraan, persatuan. Karena saya percaya yang disebut sebagai rasa damai itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Damai itu ditandai dengan adanya rasa keadilan. Jadi peace is not the absence atau marked by absence of conflict, tapi peace itu marked by the presence of feeling justice. Dan itu yang sedang kita lakukan sama-sama. Semoga itu semua bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita di wilayah kita masing-masing, dan insya Allah cita-cita kemerdekaan bisa kita capai sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.